Shalom. Pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 34 ayat 1 sampai 29. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Jin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Jin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hajar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke Sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya, itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Jedad. Kemudian batas itu mencapai Jifron dan berakhir di Hajar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hajar Enan ke Sefam. Dari Sefam batas itu turun ke Ribla di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas itu turun ke Sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun, dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud, dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon, dari suku Bani dan seorang pemimpin, Buki bin Yogli, dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku Bani Manasye, seorang pemimpin Haniel bin Efod, dan dari suku Bani Efraim, seorang pemimpin, Kemuel bin Siftan. Dari suku Bani Jebulon, seorang pemimpin Elisafan bin Parnah. Dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin Paltien bin Azan. Dari suku Bani Asher, seorang pemimpin Ahihud bin Selomi. Dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin Pedail bin Amihud. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Demikian. 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 18. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi.
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi, bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Terima kasih Bu Sarma dan Ibu Veronica. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi oleh Dr. Yosef Paul Jang, Haifa University, dengan judul Batas Tanah Israel. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Dan cinta yang adalah sebuah taman harus dirawat. Ingat peraturan ya, supaya jangan ngawur ya. Sebab cinta yang tidak dirawat itu nanti pasti akhirnya jadi kebencian. Ya, siapa di sini yang pernah mengalami cinta jadi benci? Wah, hati-hati saudara ya.
Di komunitas kita dulu pernah ada ya, kagum sekali sama Pak Tobing ya. Nah, saya sudah bilang, jangan masuk ke ranah pribadi ya. Jangan campuri urusan pribadinya Pak Tobing. Saya sudah wanti-wanti, karena saya sudah melihat jauh ke depan ya. Saya sudah banyak pengalaman, saya sudah pernah menggembalakan, saya sudah pernah masuk dalam komunitas. Akhirnya benar ya. Wah, dari kagumnya dengan Pak Tobing itu jadi kebencian yang amat sangat dengan Pak Tobing, tahu nggak saudara? Setelah dia tahu ada sisi yang tidak baik dari Pak Tobing. Setiap orang, ya, setiap orang pada umumnya punya sisi yang tidak baik, ya, ya, pasti ada. Ya, yang bisa menerima ya hanya pasangan hidupnya dia, suaminya atau istrinya, ya. Nggak mungkin lah Anda, misalnya kayak saya nih kan orangnya baik, Nabi ke-26. Yang tahu sisi gelapnya saya, istri saya. Dan dia bisa menerima saya apa adanya, itulah sebabnya jadi istri. Ya, kalau tidak bisa menerima ya nggak jadi istri, pasti udah cerai, saudara. Bener nggak? Nah, sama juga ya, suami-suami juga begitu. Pasti tahu sisi gelapnya istrinya yang tidak baik atau yang suatu ketika kita pasti akan mengerti satu sisi yang kita tidak suka dari orang itu. Belum tentu negatif loh, kita tidak suka secara subjektif. Belum tentu yang itu salah juga, tapi kita tidak suka, ya. Nah, makanya kita kasih aturan, saudara. Jangan pernah masuk dalam kehidupan pribadinya orang. Saya sebagai hamba Tuhan, walaupun saya sering konselingin orang, saya nggak pernah masuk dalam kehidupan pribadinya dia. Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Akhirnya orang ini jadi benci amat sangat dengan Pak Tobing. Bencinya itu amat sangat ya. Saya ngeliat kebencian itu sampai ngeri sekali ya. Saya ngeliat dulu, saya sudah bilang, jangan masuk ranah pribadinya orang. Kecuali orang itu mengundangmu, ya. Mengundang itu dari tahap yang paling ringan, konseling, ya kan. Dia buka masalah pribadinya. Maka sebagai konselor, nanti kita ada pendidikan konselor ya dari HBC ya, khusus dari Ibu Wivina kan bikin bersertifikat ya, tapi internal kita ya. Artinya kita percaya untuk sebagai konselor. Sebagai konselor itu juga kita harus menjaga loh, nggak boleh sampai masuk ke dalam, ada batas-batas ranah yang tidak boleh kamu masuk. Ya, padahal kamu konselor loh. Apalagi kamu bukan apa-apanya, jangan pernah coba-coba masuk kehidupan pribadinya orang, saudara ya. Jangan. Nanti kamu akan kecewa dengan orang itu. Kamu, ya kalau kamu tidak sanggup menanggungnya, malah kamu akan menjadi musuhnya dia. Ya, yang tadinya kamu tidak ada apa-apa, jadi ada apa-apa nanti. Karena kamu masuk terlalu dalam kehidupannya orang lain. Ya, jadi pertama konselor itu dalam tahap ini ya. Kedua sahabat, teman. Ya, tentu lebih dekat dengan namanya seorang sahabat, apalagi Anda berteman sudah 20 tahun misalnya kan, atau dari kecil. Tentu Anda masuk ke ranah pribadi. Ya, tetapi Anda tidak boleh sentuh ranah pribadi yang lebih pribadi, yaitu hubungan suami istri. Ya, Anda bisa mengomentari kakak beradik, ya yang misalnya bertengkar atau anak beranak, bisa. Tapi begitu sudah suami istri, walaupun kamu sahabatnya, kamu tidak boleh masuk, saudara. Tidak boleh masuk. Hati-hati loh, saudara. Ya, jangan kamu melihat sahabatmu bertengkar dengan pasangan hidupnya, lalu kamu coba masuk. Haram jadah itu, saudara. Kamu jangan pernah menjadi juru selamat bagi pasangan suami istri. Ya, tak boleh. Jangan bangga ketika ada temanmu curhat tentang suaminya atau tentang istrinya. Ya, karena begitu satu, kamu misalnya kamu ini memang baik ya, kamu kasih nasihat salah, ya, orang itu malah bubar tuh. Saya pernah ada yang cerita sama saya, Pak, saya mau ngaku salah. Iya dulu waktu saya belum mengenal Pak Pau, belum tahu ya ada orang konseling sama saya, sahabat saya dari kecil, Pak. Saya suruh cerai, Pak, sama istrinya. Ini cerai beneran. Sekarang saya harus bagaimana ya, Pak? Iya, sudah salah-salah. Kamu kasih nasihat yang salah, dicerai beneran. Jadi cerai. Kamu nggak mikir anak-anaknya mereka gimana tuh. Kamu cuma mikir, kan tiap dengar lagi, kamu dengar lagi, dengar keluhan, keluh. Terus kamu akhirnya ngasih salah ngasih nasihat, tuh cerai aja. Nah, misalnya begitu. Jadi kamu jangan pernah
ya, masuk ke ranah. Kalau kamu seorang sahabat, kamu kan masuk dalam ranah pribadinya, ya. Tetapi kamu tidak boleh membicarakan, kamu tidak boleh ikut campur urusan pernikahannya, ya. Ada batasnya tetap. Kamu boleh ngurusin anak beranak, lagi bertengkar, kamu nasihatin anaknya atau nasihatin orang tuanya, masih bisa. Karena kamu sahabat sudah lama. Tapi kalau kamu baru kenal kemarin sore, ya jangan. Kamu sok-sokan, berlaku banyak orang kurang ajar, baru kenal setahun, udah sok merasa lebih tahu. Dia tidak tahu, lalu sok belain orang anaknya, kakaknya, atau adiknya sok belain. Kamu tidak tahu masalahnya dia apa, saudara. Kamu udah bertahun-tahun. Tapi kalau kamu bersahabat dengan dia, kamu berapa kali dari kecil, kamu sering nginep di rumahnya dia, dari kecil ya maksudnya ya, dari SD, SMP, kamu sering nginep, kamu tahu dalam keluarga itu, kamu ngerti permasalahannya, kamu ngasih masukan, ngasih saran. Masih bisa, saudara. Tapi kalau suami istri, jangan pernah kamu mencoba masuk dalam ranahnya kalau kamu bukan profesional konselor. Dan tidak semua orang yang bergelar konselor boleh masuk. Kecuali suami istri datang padamu, kamu memang seorang konselor, ya, atau kamu seorang hamba Tuhan yang punya pengetahuan atau punya skill untuk menjadi konselor. Kalau enggak, jangan sentuh, saudara. Saya pun hubungan suami istri, saya tidak berani masuk ke dalam. Walaupun saya punya skill sebagai konselor, ya. Saya dapat pelajaran psikologi 3 semester dulu. Makanya di ABC sekarang 4 semester ya, dapat pelajaran psikologi ya, di ABC itu ya. Mabok dan Anda pakai belajar psikologi itu ya, tiap semester ada dikerjain Bu Wivina kali. Nah, tapi kan ilmunya banyak ya, dan Anda yang tertarik jadi konselor nantinya dari ABC Anda bisa mendaftar ya ke Ibu Wivina. Kami kita bikinkan grup konselor. Jadi kita nanti ada tambahan kursus ya supaya nanti Anda bersertifikat khusus konselor. Nah, sahabat-sahabat, jangan masuk ke dalam ranah suami istri karena itu nanti akan berbahaya. Kamu tidak tahu loh suami istri ini masalahnya apa. Masalah kakak beradik, ya masalahnya uang, harga diri, sakit hati, ya kan? Masalahnya kekecewaan, atau rumil, atau prinsip-prinsip kehidupan yang baru ditemui, karena orang kan makin bertumbuh. Masalah-masalah yang mudah dipahami, saudara. Sesulit apapun mudah dipahami. Ya, bahkan mentoknya masalah incest, diperkosa sama keluarganya sendiri. Ya, tapi masalah suami istri itu ribet sekali loh, saudara. Dia cerita suami istri, dia ngomong, yang dia ngomongkan belum tentu yang itu terjadi loh. Padahal dia nggak bohong, tapi belum tentu itu masalahnya. Karena dia sendiri nggak tahu masalahnya apa. Mungkin dia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dia tidak suka dengan pasangannya. Yang dimulai dari segala macam. Di kelas apostolik kita ajarin ya, saudara ya. Banyak sekali bekal-bekalnya ya. Dari masalah apa, saudara? Masalah ekonomi. Kamu masalah ekonomi bukan cuma masalah ekonomi nggak punya duit, bukan, saudara. Sama-sama punya duit, gaji suaminya lebih kecil daripada gaji istrinya. Ya, dalam skala tertentu apa-apa nanti jadi masalah. Tapi belum tentu juga. Ternyata nanti ada masalah lain yang menimpa. Misalnya waktu menikah nggak perawan. Padahal dulu janjiannya masih perawan, bohongin. Nah, pusing kan? Padahal yang laki-lakinya juga tak jamin 100% pasti nggak bujang lagi, saudara. Ya kan? Tapi maksa-maksa minta perawan. Nah, itu contoh, itu masalah-masalah di Asia. Ya kalau di Eropa tidak terlalu masalah. Ya, tetapi banyak kompleks ya, saudara ya, ada kompleks masalah ketidakpuasan di dalam seks. Ya, dan dia kan nggak mungkin cerita. Begitu cerita malah kamu yang kepengen lagi nanti. Wah, repot, saudara. Ya kan? Itu loh bahayanya. Itu baru sekelumit bahayanya, belum lagi masuk ke dalam-dalamnya. Ternyata si suaminya atau salah istrinya hypersex atau benar-benar dingin atau ternyata punya kelainan yang kita tidak ngerti. Ada lagi ya, ternyata ada masalah penyembahan berhala, ada masalah klinik, ada masalah segala macam. Itu, aduh saudara, masalah suami istri itu panjang, lebar, dalam, luas. Ya, tidak ada masalah suami istri yang sepele. Nggak ada, saudara. Itu semua kompleks. Kamunya sudah semangat-semangat, ya, memberikan ini, nggak tahu ya, udah yang-yangan lagi. Oh, sudah yang-yangan lagi, bagus dong. Iya, lagi yang-yangan lagi, tiba-tiba besok sudah cerai.
Masalah suami istri itu pusing ya. Makanya jangan pernah masuk ke dalam. Jangan sok-sokan masuk ke dalam, sok nasihati, sok apa. Batas di luar saja. Kasih cinta yang umum, kasih nasihat yang umum. Ya, tapi Anda jangan sok mau jadi juru selamat. Nah, itu namanya batas-batas. Aturan-aturan yang tidak boleh kamu langgar. Saya kalau ada orang ngurusin rumah tangga saya tak marahin saudara ya. Serius. Karena kamu tidak tahu yang terjadi dengan suami istri ini. Pernikahan itu adalah sebuah mujizat. Kalau kamu tidak bercerai dan tetap bahagia, ya sampai hari matimu menikah itu ya, sampai salah satu meninggal, ya itu mujizat. Ya, terimalah, bersyukurlah sama Tuhan. Ya, tapi pernikahan itu adalah sebuah mujizat buatmu dan buat anakmu. Ya, makanya harus dipelihara. Sudah dipelihara aja bisa salah. Sudah dipelihara aja salah obat bisa salah, ya kan? Pernikahan itu sebuah mujizat. Makanya kamu tidak mungkin kamu lepas dari cintanya Tuhan Yesus. Begitu kamu lupa, lepas, kamu nyeleweng dikit otakmu, koslet, bisa bubar tuh saudara. Ya bisa bubar. Tetapi kalau cinta itu kamu bangun terus setiap hari di dalam Tuhan Yesus, ya maka akan makin kuat, makin kuat. Makanya kamu tidak boleh lengah sehari pun. Tidak boleh kamu meremehkan sehari pun. Ya, saya bukan pakar pernikahan. Nanti saya lagi menghubungi beberapa teman ya, supaya kita punya sesi khusus ya. Bahkan kita bisa bikin beberapa paket ya, retreat untuk pernikahan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, saya sedang memikirkan, tapi itu nanti rencana jangka panjang. Dan nanti kalau Bu Wivina sudah siap, dan teman-teman tim semua sudah siap, nah itu penting ya, saudara ya, retreat untuk pernikahan, untuk pasutri itu penting. Masalahnya banyak sekali. Nah, batas-batas juga banyak ya. Jadi tadi ya, dari cerita awal ya, bahwa Anda jangan pernah masuk ke ranah pribadinya orang. Ya, intinya begitu. Kenapa? Karena di dalam komunitas yang membuat potensi ribut besar adalah masuk ranah pribadinya orang, kemudian Anda suka ada like, dislike, suka tidak suka, ya kan? Anda mulai menghakimi akhirnya. Kok begitu ya, kok begini ya. Akhirnya kamu menjatuhkan penghakiman. Padahal itu bukan jatahmu untuk menghakimi atau memutuskan. Tapi kemudian karena kamu tidak didengar oleh pengurus, lalu kamu bebeki kemana-mana. Ya kan? Akhirnya kan menjadi fitnah, padahal kamu nggak tahu itu kenapa dia bisa begitu. Ya, dan kenapa dia tetap bisa diizinkan melayani, misalnya kan. Nah, itu Anda harus ada batas-batas yang tidak boleh kamu sentuh, saudara. Nah, disitulah kita harus percaya kepada para pemimpin. Ya, nanti dari buahnya kamu akan tahu. Ya, nggak bisa kamu baru sekali kenal sama kita, terus kamu, kok begitu, terus kamu menghakimi, terus kamu langsung bebeki kemana-mana, hati-hati malah kamu nanti yang salah lagi. Ya kan? Intinya kalau ada orang lagi diproses sama Tuhan, jangan pernah kamu ganggu dia. Nanti kamu malah berurusan sama Tuhan yang punya. Ada batas-batas yang tidak boleh kita langgar. Ya, itulah gunanya komunitas. Itulah batas-batas aturan itulah gunanya aturan di dalam komunitas. Ya, itu adalah tata krama di dalam komunitas. Setiap kultur, setiap budaya, setiap negara, bangsa, gereja, komunitas punya aturan sendiri. Kamu tidak bisa masuk ya, dulu ya pernah ada yang masuk ke kita lalu ngacak-ngacak, ngatur ini, ngatur itu. Saya kan punya hak juga. Sebentar. Tidak boleh dengan caramu. Tidak boleh pokoknya. Langsung saya keluarkan dari semua grup WhatsApp, saudara. Lawang nyerang pribadi semua, ngatur-ngatur sesuai maunya dia. Ya, ini kan dosa, ini nggak dosa. Siapa yang bilang itu dosa? Ya, tapi nanti itu pengalaman pribadi saya, itu kan kamu, belum tentu dia begitu. Nah, itu ya. Pernah ada itu ya, nyerang-nyerang pribadi begitu. Saya keluarkan dari grup WhatsApp. Ya, semua dari grup dia boleh tetap di sini, tapi kamu tidak boleh masuk. Karena dikejar ya. Orang kalau sudah nggak suka sama orang, dikejar orangnya ya. Langsung saya keluarkan dari grup WhatsApp, saudara ya. Ngaco nanti. Nah, itu aturan-aturan dalam komunitas. Kamu harus hati-hati, saudara ya. Kalau kamu begitu bentrokan ada sesuatu, tiap hari doa pagi, makanya saya selalu mengingatkan, jaga privasinya orang. Anda nggak boleh turut campur.
ya, jangan menghakimi, ya kan? Yang pagi selalu saya ingatkan di dalam komunitas jangan saling menyerang satu sama lain, ya. Belum tentu yang kamu kira itu yang kamu seperti yang kamu kira, ya. Tetapi saya selalu menampung kalau ada laporan, ya, tanpa saya menghakimi orang. Oke, saya terima tampungan itu, ya, tapi saya nampung. Nah, masalahnya belum tentu orang menerima yang kamu laporkan, ya, belum tentu, saudara. Sehingga hati-hati, jangan pernah kamu melebihi batas-batasmu, ya. Jangan pernah kamu melampaui hal-hal yang di luar wewenangmu. Tapi kalau saya selalu menerima masukan dari orang-orang tertentu, ya, yang saya percaya, ya. Karena tentu saja orang-orang ini kan sebagai penatua, saya harus percaya dia. Tetapi itu pun saya tidak akan langsung menghakimi. Biasanya saya tunggu, saya nanya-nanya. Nah, kalau dalam proses diam ini, Anda jangan terus bebeki, Anda jangan terus gerak. Kalau lagi masa diam itu artinya itu sedang dikerjakan, tidak mungkin kita tidak melakukan sesuatu. Kita pasti selalu melakukan investigasi kalau ada sesuatu yang negatif, ya. Tetapi begitu Anda nyerang sana, nyerang sini, Anda yang biasanya kita keluarkan, saudara. Ya, lihat, karena saya ngomong ini karena komunitas kita makin bertumbuh, ya. Jadi hati-hati. Begitu Anda yang bebeki, biasanya Anda yang tak keluarkan dari komunitas. Supaya jangan jadi toksik. Ya. Ada batas-batas, ya, kamu boleh laporan ke kita. Tapi kamu laporan ini, ada 100 orang kamu laporin semua, saudara. Kamu wasin sama aja, kamu pengumuman. Radio masyarakat, radio bodol, kamu. Ya jangan juga. Kamu tahu ini ada orang berzina. Ya, nggak usah. Belum tentu itu berzina loh. Ya, belum tentu. Ya, kamu bisa laporan ke salah satu penatua pengurus. Ya, tapi semua orang kamu laporin, ya namanya kamu bukan laporan, itu namanya kamu lagi apalagi ember, kamu itu namanya. Itu hati-hati, ya. Hal-hal seperti di dalam komunitas ada batas-batasnya. Ya, terutama kalau Anda memasuki ranah suami istri, Anda hati-hati loh, saudara. Jangan pernah nyampurin. Ya, Anda suami istri yang ada orang terus kemudian nyampuri hidupnya Anda keberatan, Anda boleh komplain loh, saudara, ya. Jangan merasa tertuduh, ya. Jangan ada orang menghakimi kamu, kamu lalu merasa terusik begitu, ya. Jangan, saudara, bodoh kamu. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, ada orang menghakimi kamu. Contoh kemarin ya di TikTok, ya. Tiba-tiba ada orang tidak dikenal, Pak Paul, saya boleh kritik Pak Paul nggak? Saya bilang nggak boleh. Wah, Pak Paul anti kritik, ibu bodoh amat. Ya kan? Emang gue pikirin, Anda kepikiran kalau gitu kan? 90% dari kita itu, kalau ada masukan kritik itu kan pasti kepikiran. Kalau saya, dulu kepikiran. Dulu. Tapi setelah saya mengerti, saya enggak, saudara. Mau kritik boleh nggak? Nggak boleh. Saya nggak kenal kamu. Kamu nggak kenal saya. Ngapain kamu kritik-kritik saya? Kamu nggak kenal saya juga. Saya juga nggak kenal kamu. Tapi kalau yang kritik saya itu Bu Mantu atau Pak Iman, sebentar. Maksudnya gimana, Pak? Tak dengerin, saudara. Pak David kritik saya, ya tak denger, saudara. Welly kritik saya, ya tak dengerin. Tiba-tiba orang tadi kenal, pas saya mau kritik, ya Pak, nggak boleh. Kamu siapa? Kritik-kritik saya, kenal aja enggak. Nah, Anda juga begitu, ya. Anda masuk tiba-tiba ada orang di komunitas ini kritik kamu, ya. Ya, Anda boleh dengar, tapi jangan kepikiran. Dipertimbangkan saja. Anda boleh, kalau Anda merasa itu baik, lakukan. Kalau Anda merasa itu mengganggu, kamu coba bicarakan dengan satu teman yang lain atau salah satu pengurus. Apa betul saya kalau pakai lipstik nggak boleh? Misalnya kan, ada yang kritik Anda gara-gara pakai lipstik misalnya. Oh, malah dianjurkan kok. Siapa yang bilang? Itu Pak David sama itu kan kemarin lagi meeting dianjurkan supaya seger, supaya jangan kelihatan kucel. Kan begitu misalnya. Ternyata boleh malah dianjurkan. Nah, misalnya begitu, ya. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh pakai kaos kutang sama cuma pakai BH doang. Nah, misalnya begitu. Itu, ya, saudara, ya. Jadi Anda bisa nanyakan. Nah, itu namanya batas-batasmu, saudara, ya. Ada batas-batas dalam komunitas. Terus, ya, saudara, ya, dalam komunitas. Kamu tidak boleh sembarangan, ya, ngomong di chat ini, ya, sesuatu yang menyerang orang lain, saudara. Menyerang orang lain.
Nggak boleh, saudara ya. Mengapa kamu nggak boleh? Ya memang, kenapa kamu harus menyerang orang lain di sini? Iya Pak, soalnya saya di blok ya. Kalau di blok kamu nggak usah nyerang. Kalau di Kenapa kamu harus menyerang itu ofensif ke orang lain ya. Itu tadi mengkritik. Kalau tadi mengkritik ya kan harus kita kalau sudah tidak bisa empat mata kan kita harus buka Pak di muka publik. Nah, itu pernah kejadian juga tuh tempat kita tuh. Saya bilang salah kamu. Kalau kita diem, kita itu lagi menginvestigasi, lagi pengen tahu salahnya di mana. Jangan langsung kamu open buka, kalau sudah buka di publik itu kamu mempermalukan dia dan ternyata kamu salah kan malah. Ya kan orang boleh-boleh salah saya. Ya kamu salah, dia sudah. Kamu salah cuman minta maaf, dia yang nangis-nangis darah itu saudara, yang sudah kamu maki-maki itu, yang sudah kamu kritik dengan bahasa yang tidak baik itu dan nangis darah. Nah, kamu ngomong mah tinggal minta maaf, kan harus memaafkan bundurmu peang. Bukan masalah sudah minta maaf. Kamu ngucap, orang itu sudah sakit hati, saudara. Ya, sudah sakit hati, sudah malu. Mungkin dalam beberapa hal kamu mengucapkan fitnah malah, ya kan? Akhirnya kan kita jadi saling menuduh kan. Kenapa sih kamu kudu mengungkapkan boroknya orang di muka publik? Emang kamu rugi apa sih? Emang kamu rugi apa dengan dia? Nah, kecuali kamu dirayu-rayu, pegang-pegang tangannya, kamu langsung laporan sama kita. Ya orangnya, kalau memang kita lihat cek benar, langsung kita umumkan ya hati-hati orang ini dicabul. Misalnya begitu ya. Kita langsung tuh umumkan. Tetapi kalau itu tidak ada kaitannya denganmu, hanya urusan dengan orang lain, kamu, kecuali itu kaitannya dengan kamu, langsung kamu berinteraksi. Ya, misalnya ada seorang ibu tiba-tiba nelpon suami kamu terus tiap hari. Kamu boleh tuh komplain sama kita, nanya. Ini kenapa sih? Ya, selalu nih telepon-telepon suamiku sama dia. Nah, Anda boleh ngecek. Dan belum tentu seperti yang Anda pikir, ya kan? Walaupun tetap sebaiknya ya Anda kenal gini, Anda tidak tahu loh, Anda nggak pernah kenal loh. Balik lagi ya. Saya ketemu pembantu aja baru kemarin, saudara ya. 2 minggu itu ya, tapi cukup intensif dengan pembantu Bu Lianti, Bu Marjuni. Nah, itu juga penting ketemu kopi darat. Tapi ingat, ya, Anda tidak saling kenal loh di sini loh. Dan saya tidak kenal loh dengan masing-masing dari kalian. Jadi jangan berpikir orang yang sini, bahkan, oh sudah khotbah Pak, belum tentu baik, saya tidak kenal. Di kita, kenapa boleh khotbah? Kalau kamu sudah selesai kelas apostolik, maka kita wajibkan khotbah. Jadi yang khotbah itu belum tentu orang baik, saudara. Oh, bukan orang baik kok disuruh khotbah. Emang saya siapa bisa menghakimi? Kita punya aturan di dalam komunitas, ya. Nah, kalau Anda yang merasa hidupmu tidak baik, kamu masih berzina ke Alexis, kamu masih tidak benar hidupnya, ya kamu bilang Pak, jangan dulu Pak, gitu ya. Bu Ana, jangan dulu. Saya masih apa misalnya kan? Tanya saya masih banyak Pak, atau Pak saya masih nyakitin orang Pak, misalnya kan. Nah, begitu ya saudara. Jadi semua yang sudah selesai kelas apostolik kita kasih jadwal khotbah pasti dengan sendirinya, ya. Semua tanpa terkecuali. Kalau sudah selesai kelas apostolik, ya kita kasih jadwal khotbah, kita tanyain sama dia, kamu mau khotbah? Nah, tapi kita selalu bujuk supaya mau. Tapi ada beberapa yang menolak, tahu diri. Pak, jangan Pak, saya masih menyerang orang lain ini Pak, saya masih ada pergumulan yang belum selesai. Gitu. Anda harus ngomong juga ya. Jangan sampai Anda lagi khotbah tiba-tiba ada yang, wah tadi malam baru berzina sama saya, baru bawa lari istri saya, atau baru bawa khotbah baru bawa suami saya itu tadi malam. Ya repot, saudara, hati-hati juga ya. Anda tahu kan resikonya tampil di muka umum kan? Ya, jadi semua ada aturannya ya. Dan selalu utamakan cinta kasih di dalam solusinya, saudara. Jangan pernah utamakan pokoknya musuhan, pokoknya aku kudu menang. Hati-hati, nanti kamu ya menjadi salah satu pengkhianat di masa antikristus. Ya, jadi kamu jangan merasa kamu kudu menang, kamu kudu benar. Ya, yang selalu kita cari adalah solusinya. Sebab kalau sudah ada solusi di dalam konflik, maka siapa yang salah sudah nggak penting, saudara. Oh, nggak adil dong, Pak. Ya, itu kan kata kamu nggak adil.
Kalau kamu masih mau ngejar-ngejar yang begitu, berarti kamu jangan-jangan belum lahir baru loh. Kalau Anda selalu ingin menghukum orang yang menyakitimu, ya kan? Itu saya tidak dengan Tuhan. Tugas kita adalah mengampuni dan mencari solusi cepetan. Ya, tugas penghukuman itu bukan punya kita, urusannya Tuhan. Ya, jangan lewati batas-batas layanan kita, komunitas kita. Jangan lewati, ada aturannya semuanya. Jangan pernah kamu langgar. Kalau kamu langgar, nanti kamu rusak. Kamu rusak komunitas. Kitanya nggak rusak, kamu rusak sendiri. Akhirnya kamu nggak tahan sendiri. Karena apa? Karena kita punya sistem lagi. Bagaimana cara mengatasi biang kerok? Ya, kita juga punya sistem juga, ya. Nah, itu pun kita pikirkan bagaimana kalau ada seperti itu. Ya, saudara, semoga kita semua bisa tetap saling merendahkan hati, ya, saling melayani, ya, bukan basa-basi, benar-benar, ya, dan kita tidak menghakimi, melainkan kita saling mensupport satu sama lain. Dan jangan, paling penting jangan kepo, jangan rese, ya. Yang penting ada cinta dan ada solusi, ya. Tuhan Yesus memberkati.